Ya, kebijakan tarif impor yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump membuat semua bursa dunia baik Wall Street, Eropa, Asia hingga Afrika Selatan babak belur. Indonesia juga mengalami hal yang sama, di mana pada perdagangan kemarin setelah libur panjang Lebaran, indeks harga saham gabungan dibuka langsung mengalami trading halt. Jeblok hingga 9% lebih, lantas seperti apa? Respon pasar terkait kebijakan baru ini. Langsung saja kita bahas dalam Gara-gara Trump, saham rontok, pasar panik. Kita lihat slide yang pertama. Ya, indeks harga saham gabungan kita baru dibuka habis libur panjang Lebaran dan ini langsung terjadi trading halt. IHSG jeblok 9,19% atau 598,56 poin ke posisi 5.900-an. Sepanjang 11 hari libur Lebaran, pasar saham di berbagai negara mengalami guncangan. Karena Presiden Amerika Serikat Donald Trump bikin geger dengan menetapkan tarif resiprokal ke lebih dari 160 negara, termasuk Indonesia. Hal ini membuat selama liburan, IHSG mengakumulasi sentimen-sentimen negatif dari luar. Alhasil pada perdagangan kemarin langsung jeblok dan mengalami trading halt atau penghentian pasar sementara. Nah, kalau kita lihat ya, grafik ini memperlihatkan perjalanan indeks harga saham gabungan dari April 2024 hingga Maret 2025. Terlihat bahwa IHSG sempat menyentuh level tertingginya di atas 7.800 pada sekitar bulan September 2024. Sebelum akhirnya mengalami tren penurunan terhadap, dan kita lihat signifikan ya, hingga menyentuh kisaran 6.200 di Maret 2025. Memasuki hari pertama pembukaan di April 2025, ini final level IHSG langsung berada di 5.996,142 atau melemah 7,9%. Nah, ini kalau kita lihat, pasar masih wait and see terhadap arah kebijakan lanjutan baik dari Amerika Serikat, China maupun dari otoritas dalam negeri. So, dengan kata lain, ini pergerakan pasar ke depannya masih akan sangat ditentukan oleh komunikasi kebijakan serta kestabilan global yang masih jauh dari kata pasti. Dan sebagaimana diketahui pemirsa, Amerika Serikat ini memberlakukan tarif bea impor dengan tarif dasar 10% pada semua impor ke Amerika Serikat dan bea masuk yang lebih tinggi pada puluhan negara lain. Tarif impor ke China ini akan diberlakukan 34%, lalu 20% untuk Uni Eropa dan 25% untuk Korea Selatan. 24% untuk Jepang dan 32% untuk Taiwan. Selain itu, pemerintah Trump juga memberlakukan tarif timbal balik khusus negara terhadap negara-negara yang dituduh melakukan praktik perdagangan tidak adil. Di antaranya termasuk India, Vietnam, dan juga Uni Eropa. Nah, tarif ini disesuaikan sekitar setengah dari tarif yang negara-negara tersebut dikenakan terhadap barang Amerika Serikat. Ekonomi global juga berisiko jatuh ke dalam resesi akibat kebijakan tarif impor baru yang diberlakukan oleh Donald Trump ini. Ternyata ini fenomena kejatuhan IHSG kemarin pernah terjadi waktu penurunan drastis ketika krisis 1998 dan 2008. Kita lihat selengkapnya di slide berikutnya. Ya, ini kalau misalkan kita lihat ya, dari 1998 memang pernah terjadi market crash. Ini kalau kita lihat di slide berikutnya, ya. Ini kalau kita lihat pada Januari 8 tahun 1998 terjadi penurunan IHSG yang cukup drastis sebesar 11,96. Ini minus 11% begitu ya. Dan kalau kita lihat memang terjadi penurunan dan di Oktober 2008 juga terjadi 10,38%. Dan kalau kita lihat memang 9% pada saat kemarin memang itu menjadi penurunan paling panjang atau paling drop di tahun 2025. Dan CNBC telah mengumpulkan data historis penurunan IHSG lebih dari 5% dalam sehari. Ini menunjukkan bahwa penurunan pada perdagangan kemarin mirip kejadian pada 1998 dan 2008. Dengan rata-rata penurunan berkisar dari 9 hingga 10% ya. Tadi kita sudah baca sama-sama kalau kita lihat penurunan IHSG yang lebih dari 5%. Adapun pada pembukaan IHSG kemarin, ini IHSG turun 9,19% dan langsung mengalami trading halt selama 30 menit. Adapun aturan terkait trading halt dalam kemarin ini mengalami revisi dari yang semula jika turun 5% dalam sehari menjadi 8% diberlakukan penghentian pasar selama 30 menit. Lalu bila IHSG mengalami penurunan lanjutan hingga lebih dari 15% pada hari yang sama, ini trading halt akan kembali dilakukan selama 30 menit.
bursa akan melakukan suspensi di pasar hingga akhir sesi atau lebih dari satu sesi perdagangan bila penurunan berlanjut hingga lebih dari 20% pada hari yang sama. Ini kalau kata Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia, Iman Rahman, meyakini ya penyesuaian ketentuan penghentian sementara perdagangan efek atau trading halt ini dan juga batasan persentase ARB dapat meningkatkan kepercayaan investor di pasar modal Indonesia. Jadi Iman juga menyampaikan nih penyesuaian ketentuan ini merupakan strategi yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia untuk mengantisipasi volatilitas pasar seiring kebijakan tarif impor oleh Donald Trump. Namun pada perdagangan kemarin, kondisi IHSG kita ini berbanding terbalik dengan bursa Asia lainnya yang cenderung menghijau. Langsung saja kita bahas di slide berikutnya. Nah ini kalau misalkan kita lihat, bursa Asia ini sebenarnya menghijau ya pada Selasa 8 April 2025 di saat IHSG baru dibuka dan masuk kepada zona merah dan terjadinya trading halt. Ini kalau kita lihat ada Shanghai yang menguat di 0,6%. Paling tinggi kita lihat ada Hang Seng yang melesat 2%, Bursa Korsel terapresiasi 1,6%, Nikkei 6,4%. Ini Nikkei yang paling terapresiasi pada saat perdagangan tanggal 8 April kemarin. Dan juga ada Bursa Malaysia yang terapresiasi 0,4%, sementara Singapura ini juga ikut ambrol. Ini 1,9% atau nyaris 2% juga terkoreksi. Nah, sebagai catatan pemirsa, ini perlu digarisbawahi ya. Ini bahwa Bursa Saham Indonesia ini kan baru dibuka kemarin setelah libur lebaran panjang dari 28 Maret hingga 7 April. Artinya dampak kekhawatiran pasar ini baru diserap Indonesia. Ini berbeda dengan bursa lainnya, bursa Asia dan global. Ini babak belur setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu lalu mengumumkan kebijakan tarif baru, yakni rata-rata tarif 10% dan tarif resiprokal tergantung negaranya. China ini memperparah kondisi dengan merencanakan tarif balasan, di mana China ini mengenakan tarif 34% untuk barang dari Amerika Serikat yang berlaku mulai 10 April mendatang. Kebijakan ini memicu ketidakpastian investor karena perang dagang dikhawatirkan memicu resesi. Lalu seperti apa nih pergerakan bursa saham global saat pengumuman tarif impor Trump ini? Kita lihat slide berikutnya. Ini kalau kita lihat ya, tarif impor Trump ini guncang bursa global. Kalau kita lihat ini ada data indeks Wall Street yang diambil pada 5 April 2025 dan ini merupakan data bursa Asia yang diambil pada 7 April 2025. Kita lihat dari harga perubahannya, kita lihat ada perubahannya 5,5%. Juga kalau kita lihat untuk S&P juga minus 9,7%. Diikuti Nasdaq CFD 5,82%. Lalu kita lihat ada Nifty 50 juga perubahannya sebesar 3,84%, Nikkei 225 7,68%, dan yang paling perubahannya paling signifikan itu adalah Hang Seng 13,22%. Nah, kalau kita lihat kebijakan tarif baru yang diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, ini telah menimbulkan gejolak secara global. Pengumuman ini menyebabkan nilai saham Amerika Serikat turun hampir 6 triliun US dollar pada pekan lalu. Ya, pemirsa, dengan kebijakan tarif resiprokal yang agresif dari Amerika Serikat, dunia kini kembali menghadapi tekanan geopolitik yang berdampak langsung pada stabilitas pasar keuangan. Nah, Indonesia pun tak bisa lagi tinggal diam sebenarnya ya. Diperlukan respon yang cepat, cermat, dan terukur, baik dari pemerintah, otoritas moneter, maupun pelaku pasar untuk menjaga sentimen, mendukung pelaku usaha, dan meredam gejolak lebih lanjut lagi. Bukan hanya soal tarif dan angka perdagangan, melainkan tentang menjaga kepercayaan. Mari kita berharap bahwa diplomasi dan kolaborasi global ini bisa menghadirkan kebijakan yang tenang dan berpihak pada kestabilan jangka panjang.